Selamat malam Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam syafaat malam GKI Gading Indah pada saat ini. Apa kabarnya hari ini? Apa yang sudah Ibu Bapak saudara-saudari lakukan di hari ini? Apakah sibuk dengan banyak aktivitas atau santai-santai hari ini? Tahukah Ibu Bapak saudara-saudari bahwa Indonesia ini termasuk menjadi salah satu negara yang paling santai berdasarkan sebuah hasil penelitian yang dikeluarkan tahun lalu. Saya membaca bahwa ada negara yang termasuk kategorinya negara-negara santai di dunia. Santainya ini ditentukan dari budayanya, kebiasaannya, pola kerjanya, bahkan hari libur yang dimiliki. Nah, 5 negara ini adalah Indonesia. Lalu selain Indonesia adalah Australia, lalu kemudian Islandia, lalu Selandia Baru, lalu Sri Lanka. Nah, 5 negara ini dikatakan sebagai negara yang paling santai. Lalu negara apa yang paling sibuk? Kalau ada yang santai, lalu ada yang sibuk, begitu ya. Negara yang paling sibuk di dunia ini dikatakan bahwa adalah Jepang. Ibu Bapak yang mungkin pernah ke Jepang dapat merasakan pola hidup orang-orang Jepang itu cepat. Ya, segala sesuatunya cepat, ringkas, begitu ya, gesit, orang-orangnya juga gesit. Maka Jepang itu menjadi negara yang sibuk, paling sibuk di dunia. Lalu selain Jepang adalah Amerika Serikat. Lalu selain Amerika Serikat adalah Cina. Lalu selain Cina adalah Korea. Dan yang kelima adalah Meksiko. Ya, itu kategori negara-negara yang paling sibuk. Ya, mungkin ada di antara Ibu Bapak yang punya pendapat berbeda atau mengetahui negara mana yang ternyata dirasakan lebih sibuk atau lebih santai dari hasil penelitian yang ada tersebut, begitu ya. Nah, Ibu Bapak saudara-saudari, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang kita jalani setiap hari. Kita kadang-kadang menjadi orang-orang yang super sibuk mengerjakan banyak hal. Atau juga kadang-kadang waktu berjalan terasa begitu lambat karena tidak banyak hal yang kita kerjakan. Bagaimana dengan menjelang Natal dan akhir tahun nanti? Apakah Ibu Bapak merasa bahwa wah, waktu sepertinya cepat sekali berlalu, tiba-tiba sudah mau Natal lagi? Atau terasa wah, waktu lambat, pinginnya udah cepat-cepat Natalan, tahun baru, begitu ya. Lalu kemudian Cynthia, Valentine, supaya waktu bisa berjalan dengan banyak kegiatan. Ibu Bapak saudara-saudari, dalam setiap hari yang kita jalankan dengan banyak aktivitas dan kegiatan kita, mari kita renungkan sejauh mana kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dengan semua kesibukan-kesibukan kita atau bahkan dengan semua suasana santai kita menjadi orang-orang yang terus menantikan kedatangan Tuhan kembali. Menjadi orang-orang yang terus menyiapkan diri kita bukan hanya dengan semua kesibukan-kesibukan yang ada di dalam dunia ini dengan pekerjaan, kegiatan kita bersama keluarga, dalam komunitas kita, namun juga kita menjadi orang-orang yang sibuk, yang berkegiatan di dalam menata iman kita. Pembacaan Alkitab dari dalam Yudas pasalnya yang pertama, hanya satu pasal dalam Yudas. Ayatnya yang ke-20 dan 21 Alkitab mengatakan demikian. Namun kamu saudara-saudara yang terkasih, dengan membangun dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bahwa hidup kita mesti menjadi hidup yang aktif. Membangun iman berarti adalah sebuah proses, kegiatan, perencanaan. Karena membangun sesuatu bukan hanya sekedar kita menjalankan hari-hari kita saat ini, tapi membangun berarti ada capaian-capaian, ada deadline, ada perencanaan, ada juga berbagai hal yang kita siapkan ke depan.
Dan di dalam kehidupan yang kita jalani, kita tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dalam dunia ini. Lalu ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dalam dunia ini, menjadi hakim, dan kemudian mengakhiri kehidupan yang ada di dalam bumi dan juga langit yang kita kenal sekarang, digantikan dengan langit dan bumi yang baru, sudah menjadi seberapa dalam, seberapa banyak kita membangun diri kita dalam iman. Dalam berbagai kesibukan yang kita jalani, atau bahkan di dalam semua waktu senggang yang kita miliki, maka mari kita menjadi orang-orang yang menyisihkan waktu, dan bukan menyisakan waktu, tapi menyisihkan waktu, membuat ada waktu-waktu hidup yang memang sengaja kita gunakan untuk berdoa, untuk memelihara diri kita dalam iman, dan membangun diri kita untuk menjadi orang-orang yang semakin kuat mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita manusia. Dalam kehidupan yang kita jalani menjelang hari-hari mau Natal dan akhir tahun nanti, mari kita aktif, kita sibuk, kita berkegiatan, bukan sekedar untuk berkegiatan mengisi hari-hari raya Natal, tahun baru nanti, tapi mari kita sibuk berkegiatan untuk membangun diri kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dalam hubungan kita, relasi kita dengan Tuhan, dan dalam kasih yang kita tunjukkan bagi sesama. Jadi bersibuk-sibuklah dalam kehidupan kita, sibuk dengan hal-hal yang positif, sibuk dengan hal-hal yang membangun iman kita, sibuk dengan hal yang membuat kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Mari kini kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu pada saat ini. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu, bagi gereja-Mu di seluruh dunia ini. Di dalam berbagai persiapan-persiapan menjelang Natal, di dalam semua kesibukan yang ada, maka biarlah gereja-Mu bukan hanya bersibuk-sibuk untuk menyambut Natal di tahun ini, tetapi terutama bersibuk-sibuk secara aktif berkegiatan untuk membangun relasi yang semakin kuat dan dekat dengan Engkau dan menjadi kesaksian dan berkat bagi sesama. Biarlah dalam setiap langkah kehidupan yang dijalani oleh umat-Mu dimanapun berada, banyak hal yang terus menjadi baik. Peliharalah setiap umat-Mu Tuhan dengan kasih setia-Mu. Berikanlah kesehatan yang baik, khususnya dalam cuaca yang berubah-ubah, dapat menjadi perubahan yang ekstrim pada masa saat-saat ini. Biarlah Engkau memberikan kesehatan dan perlindungan serta memberi hikmat agar kami dapat mengantisipasi cuaca dengan baik. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang bergumul dengan kondisi kesehatan, baik karena usia lanjut, maupun juga karena berbagai pengobatan atau juga pemulihan yang sedang dijalani di rumah sakit ataupun di rumah. Kiranya Engkau yang meneguhkan dan menguatkan. Engkau juga ya Tuhan yang beserta dan memberikan kiranya kekuatan dan hiburan bagi keluarga dari Pak Iskandar Mandar di dalam kedukaan peninggal Mama dari Pak Iskandar. Biarlah kiranya seluruh keluarga dapat memperoleh kekuatan penghiburan dari-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, juga di dalam setiap kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, banyak hal yang kiranya terus dapat kami jalani dengan baik. Engkau juga sertai dalam pekerjaan-pekerjaan yang ditekuni oleh umat-Mu, serta dalam studi yang dikerjakan, biarlah kiranya juga dapat berjalan dengan baik. Dan Tuhan, biarlah Engkau juga yang menuntun dan menyertai kehidupan kami sebagai bangsa dan negara. Biarlah Natal dan Tahun Baru dapat kami sambut dalam situasi dan kondisi yang aman, yang nyaman. Dan kami juga dapat menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan membangun Indonesia bersama-sama. Berkatilah dalam berbagai proses yang dilakukan dalam kehidupan berdemokrasi kami. Biarlah Engkau yang terus menuntun.
Kami membawa diri kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudari. Salam 3S sehat, semangat dan sukacita. Tuhan memberkati.